Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semua? Semoga dalam keadaan sehat dan tetap semangat ya. Hari ini kita masih membahas mengenai persamaan garis lurus. Kompetensi dasar 3.4 menganalisis fungsi linear sebagai persamaan garis lurus dan menginterpretasikan grafiknya yang dihubungkan dengan masalah kontekstual. 4.4 menyelesaikan masalah kontekstual yang berkaitan dengan linear persamaan garis lurus. Pada pertemuan kali ini, siswa diharapkan mampu untuk menentukan persamaan garis yang melalui dua buah titik. Selanjutnya, menentukan persamaan garis yang melalui sebuah titik dengan gradien tertentu. Dan yang ketiga adalah hubungan dua garis. Yang pertama yang akan kita bahas ialah mengenai persamaan garis yang diketahui gradien dan salah satu titik yang dilalui garis. Yang pertama, persamaan garis yang melalui bergradien M dan memotong sumbu Y di 0,N. Titik 0,N merupakan titik potong garis dengan sumbu Y. Gradien garis M sama dengan delta Y per delta X. M sama dengan Y dikurang N per X dikurang 0. M sama dengan Y dikurang N per X. Mx sama dengan Y dikurang N. Y sama dengan Mx plus N. Persamaan garis yang bergradien M dan memotong sumbu Y di titik 0,N adalah Y sama dengan Mx plus N. N ini adalah konstanta. Yang selanjutnya yaitu persamaan garis dengan gradien M dan melalui titik X1, Y1. Perhatikan grafik garis yang bergradien M dan melalui titik X1, Y1 di samping. Gradien garis M sama dengan delta Y per delta X. M sama dengan delta Y-nya adalah Y dikurang Y1 dan delta X-nya adalah X dikurang X1. Jadi, M sama dengan Y dikurang Y1 per X dikurang X1. M dikali X dikurang X1 sama dengan Y dikurang Y1. Y dikurang Y1 sama dengan M dikali X dikurang X1. Jadi, persamaan garis yang bergradien M dan melalui titik X1, Y1 adalah Y dikurang Y1 sama dengan M dikali X dikurang X1. Perhatikan contoh berikut. Persamaan garis yang melalui titik A 6, negatif 5 dan gradien negatif 1/3 adalah yang pertama adalah titik A 6, negatif 5. Maka X1-nya adalah 6 dan Y1-nya adalah negatif 5. Sedangkan gradiennya adalah negatif 1/3. Kita masukkan ke persamaan garisnya, yaitu rumusnya Y dikurang Y1 sama dengan M dikali X dikurang X1. Y dikurang Y1 tadi adalah negatif 5. Jadi, Y dikurang negatif 5 sama dengan negatif 1/3 dikali X dikurang 6. 6 adalah X1. Negatif dikali negatif itu positif. Jadi, Y ditambah 5 sama dengan negatif 1/3 X ditambah 2. Diperoleh 2 dari negatif 1/3 dikali negatif 6. Jadi, kedua ruas sama-sama dikurang dengan 5. Y ditambah 5 dikurang 5 sama dengan negatif 1/3 X ditambah 2 dikurang 5. Y sama dengan negatif 1/3 X dikurang 3. Yang ketiga adalah persamaan garis yang melalui dua titik X1, Y1 dan X2, Y2. Perhatikan grafik garis yang melalui titik X1, Y1 dan X2, Y2 di samping. Gradien garis dapat dirumuskan sebagai berikut. M sama dengan delta Y per delta X.
M sama dengan Y dikurang Y1 per X dikurang X1. Ini adalah persamaan ke-1. Selanjutnya, M sama dengan delta Y per delta X. M sama dengan Y2 dikurang Y1 per X2 dikurang X1. Ini adalah persamaan kedua. Dari persamaan 1 dan 2 diperoleh M sama dengan Y kurang Y1 per X dikurang X1 sama dengan Y2 dikurang Y1 per X2 dikurang X1. Y dikurang Y1 sama dengan Y2 dikurang Y1 per X2 dikurang X1 dikali dengan X dikurang X1. Persamaan garis yang melalui titik X1, Y1 dan X2, Y2 adalah Y dikurang Y1 sama dengan Y2 dikurang Y1 per X2 dikurang X1 dikali X dikurang X1 atau Y dikurang Y1 per Y2 dikurang Y1 sama dengan X dikurang X1 per X2 dikurang X1. Perhatikan contoh berikut. Tentukan garis H yang melalui titik negatif 3,1 dan 6,7. Titik yang pertama adalah negatif 3,1, maka X1 sama dengan negatif 3 dan Y1 sama dengan 1. Titik yang kedua 6,7, maka X2 sama dengan 6 dan Y2 sama dengan 7. Kita gunakan persamaan garis yang melalui titik X1, Y1 dan X2, Y2, yaitu Y dikurang Y1 per Y2 dikurang Y1 sama dengan X dikurang X1 per X2 dikurang X1. Y dikurang 1 per 7 dikurang 1 sama dengan X dikurang negatif 3 per 6 dikurang negatif 3. Y dikurang 1 per 6 sama dengan X ditambah 3 per 9. Kemudian 9 dikali Y dikurang 1 sama dengan 6 dikali X ditambah 3. 3 dikali Y kurang 1 sama dengan 2 dikali X ditambah 3. 3 dikali Y 3Y, 3 dikali negatif 1 mulai negatif 3 sama dengan 2 dikali X, 2X, 2 dikali 3, 6. Jadi 3Y dikurang 3 sama dengan 2X ditambah 6. Kemudian kedua sisi ditambah dengan 3. Jadi 3Y dikurang 3 ditambah 3 sama dengan 2X ditambah 6 ditambah 3. 3Y sama dengan 2X ditambah 9. Kedua sisi dibagi 3. Jadi 3Y per 3 sama dengan 2X tambah 9 per 3. Jadi Y sama dengan 2X ditambah 9 per 3. Y sama dengan 2 per 3X ditambah 3. Selanjutnya yang keempat adalah kedudukan dua garis lurus. Dua garis sejajar. Dua garis dikatakan sejajar jika jarak kedua garis tersebut selalu sama atau kedua garis tersebut tidak pernah berpotongan. Dua garis yang sejajar mempunyai gradien sama. Contoh, perhatikan gambar di samping. Garis G sejajar dengan garis H. Persamaan garis G adalah Y sama dengan 1/2X ditambah 1. Dan persamaan garis H adalah Y sama dengan 1/2X ditambah 4. Perhatikan gradien kedua garis sama yaitu M1 sama dengan M2 sama dengan delta Y per delta X sama dengan 1/2. Dua garis dengan persamaan Y sama dengan M1X ditambah M1 dan Y sama dengan M2X ditambah N2 dikatakan sejajar jika gradien kedua garis sama yaitu M1 sama dengan M2. Selanjutnya, dua garis berimpit.
Dua garis dikatakan berimpit jika titik-titik yang dilalui garis pertama berimpit dengan titik-titik yang dilalui garis kedua. Dengan kata lain, kedua garis tersebut merupakan garis yang sama. Dua garis berimpit mempunyai persamaan garis yang ekuivalen. Contoh, perhatikan gambar di samping. Garis K berhimpit dengan garis L. Misalkan persamaan garis K adalah Y sama dengan 1/2X ditambah 4. Dan persamaan garis L adalah X dikurang 2Y ditambah 8 sama dengan 0. Ingat, persamaan garis berbentuk AX ditambah BY sama dengan C dapat diubah ke bentuk Y sama dengan MX plus N. Di sini N adalah konstanta. X dikurang 2Y ditambah 8 sama dengan 0. Negatif 2Y sama dengan negatif X dikurang 8. Y sama dengan negatif X dikurang 8 per negatif 2. Y sama dengan 1/2X ditambah 4. Persamaan garis Y sama dengan 1/2X ditambah 4 ekuivalen dengan persamaan garis X dikurang 2Y ditambah 8 sama dengan 0. Grafik garis dengan persamaan Y sama dengan 1/2X ditambah 4 berhimpit dengan grafik garis X dikurang 2Y ditambah 8 sama dengan 0. Jadi, dua garis dengan persamaan Y sama dengan M1X ditambah N1 dan Y sama dengan M2X ditambah N2 dikatakan berimpit jika M1 sama dengan M2 dan N1 sama dengan N2. Yang ketiga, dua garis berpotongan. Yang pertama, kedudukan dua garis berpotongan. Kedudukan dua garis berpotongan dibagi menjadi dua, yaitu dua garis berpotongan tegak lurus dan dua garis berpotongan tidak tegak lurus. Yang pertama yang akan kita bahas ialah dua garis berpotongan tegak lurus. Perhatikan gambar di samping. Garis A dan B merupakan dua garis yang berpotongan tegak lurus. Persamaan garis A adalah Y sama dengan 2/3X ditambah 6 sehingga gradiennya adalah 2/3. Persamaan garis B adalah Y sama dengan negatif 3/2X ditambah 19 sehingga gradiennya adalah negatif 3/2. Gradien garis A tidak sama dengan gradien garis B. Garis A dan garis B berpotongan dengan titik 6,10. Hasil kali gradien garis A dan B adalah gradien garis A dikali gradien garis B atau MA dikali MB sama dengan 2/3 dikali negatif 3/2 sama dengan negatif 1. Jadi, dua garis dengan persamaan Y sama dengan M1X ditambah N1 dan Y sama dengan M2X ditambah N2 dikatakan berpotongan tegak lurus jika M1 tidak sama dengan M2 dan M1 dikali M2 sama dengan negatif 1. Yang kedua, dua garis berpotongan tidak tegak lurus. Perhatikan gambar berikut. Garis C dan D merupakan dua garis yang berpotongan tidak tegak lurus. Persamaan garis C adalah Y sama dengan 2/3X ditambah 4 dan persamaan garis D adalah Y sama dengan negatif 1/4X ditambah 15. Gradien garis C tidak sama dengan gradien garis D. Garis C dan D berpotongan di titik 12,12. Jadi 2/3 dikali negatif 1/4 tidak sama dengan negatif 1. Dua garis dengan persamaan Y sama dengan M1X ditambah N1 dan Y sama dengan M2X ditambah N2 dikatakan berpotongan tidak tegak lurus jika M1 tidak sama dengan M2
dan M1 dikali M2 tidak sama dengan negatif 1. Selanjutnya adalah yang B. Titik potong dua garis berpotongan. Titik potong dua garis yang saling berpotongan dapat ditentukan dengan cara menggambar kedua garis dalam satu bidang koordinat kartesius. Titik potong dua garis yang saling berpotongan berupa sebuah titik yang dilalui oleh grafik kedua garis tersebut. Baiklah, pertemuan kita sampai di sini dulu. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe channel YouTube SMP Negeri 3 Kota Singkawang. Sampai jumpa dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.